Anda masih menyimak Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh YPA MDR dan tema pagi hari ini Edu Talk ke-7, Semangat Berkarya Komunitas Pembatik Cilik. Masih bersama saya Deborah Tanya dan Ruang Publik KBR bisa Anda simak juga di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dan juga bagi Anda saudara yang berada di Jakarta, Anda dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id serta YouTube Berita KBR. Dan masih bersama dua narasumber kita pagi hari ini dengan Mbak Dwi Kinasih Mulyarta selaku Project Manager Komunitas Pembatik Cilik dan juga Ibu Sumarni, Guru Binaan YPA MDR dari SDN Jigudan Bantul. Oke, tadi kan kita sudah ngobrol panjang dengan Mbak Dwi, sekarang kita ngobrol sama Bu Marni dulu ya. Halo Bu Marni. Halo Mbak Deborah. Iya. Oke, kita kenalan dulu nih Bu Sumarni. Sudah mengajar tentang batik tuh sudah berapa lama sih Bu? Kita di Jigudan itu kerjasama dengan JPMDE tentang pelatihan membatik itu sebenarnya sudah lama sekali Mbak. Sudah dari tahun 2014. Oh, Tahun oke. 2014 ada jadi dari JPMDE itu kerjasama dengan P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Kemudian guru-gurunya diberi pelatihan di sana Mbak. Mm-mm. Diberi pelatihan di sana, kemudian kita mengajar di sekolah dengan tadi yang pelatihan yang diadakan oleh YPMBR kerjasama dengan P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta. Kemudian setelah itu kita ada semacam dari industri itu dikirim ke kita ke sekolah-sekolah binaan Astra yang ada di Panda itu untuk mendampingi guru-guru mengajar di kelas. Jadi materi-materi sudah ada dari Pak MDR dari dulu. Jadi materi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berbeda, Mbak. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu berupa gambar-gambar di kertas, pola-pola batik di kertas. Kemudian yang kelas 4, 5, 6 kita sudah mulai mencanting. Begitu Mbak. Apa Kelas tadi 4 Bu? mencanting sudah mencanting. Ya, di kain. Mencanting. Mencanting di kain. Ya. Oh yang, Pola-pola tadi uh-uh. kita batik di kain dengan cara mencanting dan diwarna. Gitu. Jadi kalau dulu kita sudah punya dari dulu ya Mbak pola-pola batik itu udah punya dari dulu itu dikirim kalau yang sudah jadi dikirim ke P4TK, kemudian dikirim ke Astra, dijual lagi oleh Astra, kemudian hasil jualannya itu diberikan bahan lagi untuk dikirim ke sekolah, kita batik di sekolah. Begitu. Kemudian yang ini tahun 2002 ini ada komunitas pembatik cilik itu kan maksudnya dibina sendiri. Kita per sekolah 3 binaan itu SD Jigudan, SD Gunturan, dan SD Ciren itu diberi pembinaan khusus untuk pembatik cilik. Tapi sebenarnya sudah dari dulu kita sudah membatik di sekolah. Jadi kita sudah punya banyak sekali karya-karya anak-anak sebenarnya. Kemudian sekolah SD Jigudan itu sudah punya batik khas sendiri, Mbak, yang dipakai seragam sekolah untuk hari Jumat dan Sabtu. Iya. Oh gitu. Alhamdulillah, iya sudah punya sendiri. Wah, jadi udah punya trademark sendiri ya Bu ya? Iya sudah, ya. Tapi kalau yang pembatik cilik ini kan kita rencananya mau go internasional, Mbak. Jadi kita harus lebih, maksudnya harus ada pembinaan khusus lagi dari sang ahlinya nanti. Jadi kita bentuk dulu pembatik ciliknya itu, kemudian nanti kita beri pelatihan khusus lagi untuk supaya kita bisa nanti bisa memasarkan batik tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa go internasional. Begitu. Amin, kita doakan Amin. dan berusaha bersama-sama ya Bu ya supaya Ya, tercapai. Dan tadi kan Ibu sempat bahas kalau kelas 1 sampai 3 mereka diajarkan hanya menggambar di kertas. Kelas iya, 4 sampai 6 baru diajarkan mencanting. Ya, iya, membatik dengan canting. Nah, iya. kemudian Bu kalau misalnya ada anak kelas 1 sampai kelas 3 yang punya potensi, dia udah bisa nih membatik pakai canting itu gimana Bu? Iya Apakah ini dia kita pilih ini untuk pembatik cilik ini kita Mm-mm. kita pilih
yang sudah bisa dan sudah mempunyai minat dan bakat untuk membatik, kita pilihkan, kita mulai dari kelas 3 yang untuk membatik cilik ini. Kelas gitu. 3, 4, 5. Iya, kelas 4, 5. Oke, berarti nggak membatasi dia harus kelas 4, 5, 6 dulu sebelum maksudnya kalau misalnya dia udah bisa punya potensi, dia bisa langsung pakai canting untuk membatik kayak gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Iya, betul. Terus Bu, meskipun harus hati-hati, harus kita awasi. Jadi harus kita tungguin, Oke. Sejujurnya saya pernah sih Bu membatik pakai canting, cuma itu kayak sekali seumur hidup. Jadi kayak saya kapan-kapan kalau ada kesempatan main ke sana, main ke daerah Jigudan bisa belajar dari Ibu ya. Boleh. Untuk cara Saya pegangnya. juga masih belajar, Mbak. Iya Bu, tapi at least Ibu sudah lebih mahir gitu ya daripada orang kebanyakan. Oh, baru cuma lebih dulu tahu, Lebih bukan dulu mahir. tahu. Iya. Ibu suka merendah deh. Bener-bener ya Mbak Oki ya. Oke, Bu, lalu dampak positif yang dirasakan oleh sekolah sendiri nih dan siswa-siswa yang telah mengikuti program komunitas pembatik cilik nih seperti apa, Bu? Tentu saja kita sangat senang sekali ya Mbak dengan program yang diadakan oleh YPA MDR ini. Ternyata anak-anak kita itu lebih kreatif, kita ajari lebih kreatif dan lebih percaya diri, dan untuk menciptakan karya-karya yang baru dengan motif-motif yang baru yang insya Allah nanti akan kita go internasionalkan itu. Amin. Ya. Dan menjadi lebih dikenal dengan sekolah-sekolah yang lain, pasti lebih diperhitungkan dari sekolah-sekolah yang lain yang bukan binaan dari YPA MDR. Begitu Mbak. Karena kemarin kita ketemu dengan sekolah lain itu ada yang sama sekali belum mencanting. Jadi masih baru karyanya berupa gambar-gambar itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin belum ada gurunya yang dilatih khusus untuk mengajari membatik. Tapi kalau yang Jigudan kan sudah duluan dari dulu, jadi cuma lebih tahu dulu, tapi juga masih perlu belajar, belum profesional, masih perlu belajar terus. Akan menuju profesional suatu hari nanti ya, Ibu Marni dan juga siswa-siswa di SD Jigudan sana. Amin, 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 amin. Lalu Bu, kemudian ada kendala tidak dalam melaksanakan program ini di sekolah sana? Kalau ada, kendalanya tuh seperti apa? Begini Mbak Deborah, suatu hal yang baru itu pasti ada kendalanya. Pertama kemarin kendalanya kita milih siswa itu ada yang nangis Mbak, padahal kita sudah tahu ya kalau anak itu sudah bisa mencanting dengan baik, ternyata malah nangis. Lah kenapa kok nangis? Katanya takut. Loh jangan takut, kan ada Bu Guru, didampingi Bu Guru gitu. Oh susah Bu katanya. Ya sudah, kalau tidak nggak mau ya sudah. Jadi itu kesulitannya itu. Kemudian mendampinginya anak-anak itu kan kalau waktu mencanting itu kan kita harus stay ya Mbak ya, karena itu berhubungan dengan panas ya, harus stay. Jadi melatih anak-anak sabar sulit sekali Mbak itu, melatih anak-anak untuk diem, sabar, mencanting, tidak rame karena namanya juga anak-anak. Jadi kendalanya mungkin itu, jadi kesulitan dalam ayo Cah, kita harus sabar, telaten, teliti supaya cantingannya lebih bagus gitu. Dan karena ini kemarin ada pandemi ya Mbak, jadi waktunya tertunda kemarin. Harusnya sudah mulai dari bulan Juni apa Juli ya kemarin, ini baru tapi sudah punya 2 karya kemarin yang untuk pembatik cilik. Oke. Tapi semua itu insya Allah akan teratasi. Kendala-kendala yang kita alami insya Allah kita bisa mengatasi. Iya, cuma betul. Karena kemarin ada pandemi jadi agak terlambat sedikit. Tapi enggak Pak,
bisa teratasi. Pandemi begitu. Tidak menghalangi semangat anak-anak di sana maupun guru-guru pendamping untuk terus berkarya ya Bu Marni? Iya betul, iya betul. Baik Bu Marni, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah ini. Ingat siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik.